Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarapan sambil makan kupat, enaknya sambil makan buah. Izinkan saya beri salam hangat. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wahyu Akan Hafidah dengan NIM 40224148. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, Dr. Cynthia Nurika Irma MPD. Selanjutnya, di sini saya akan memaparkan materi tentang artikel saya yang berjudul Penggunaan Media Interaktif untuk Meningkatkan Konsentrasi Belajar Siswa SD. Langsung saja masuk pada bab 1 yang berisi latar belakang, rumusan masalah, pembatasan masalah, dan juga tujuan masalah. Pada bagian latar belakang, di sekolah dasar, anak-anak masih dalam tahap perkembangan kognitif dan emosional. Ini mempengaruhi fokus pembelajaran mereka. Fokus belajar, biasa kita sebut dengan konsentrasi belajar, merupakan faktor penting dalam proses pembelajaran. Tantangan yang sering dihadapi dalam konsentrasi belajar ialah rendahnya konsentrasi belajar pada siswa. Siswa seringkali merasa bosan atau melakukan aktivitas lain, sehingga tidak mendengarkan penjelasan dari guru. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, terutama penggunaan metode pembelajaran yang kurang menarik. Hal ini bisa kita manfaatkan dengan teknologi pada era digital sekarang ini. Dengan proses pembelajaran menggunakan media interaktif. Media pembelajaran interaktif bisa didefinisikan sebagai media pembelajaran untuk memfasilitasi interaksi antara siswa dengan media pembelajaran. Media pembelajaran ini bisa berbasis platform digital, aplikasi pembelajaran multimedia, video edukatif, dan juga permainan edukatif. Hal ini dapat memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan bagi para siswa. B. Pembatasan masalah. Di sini saya akan membatasi masalah. Yang pertama, tidak akan membahas faktor-faktor eksternal lain yang mempengaruhi konsentrasi belajar, seperti kondisi rumah atau sosial ekonomi siswa. Rumusan masalah. Pertama, bagaimana konsep media interaktif dapat membantu meningkatkan konsentrasi belajar siswa SD. Kedua, apa saja manfaat yang dapat diperoleh siswa dari penggunaan media interaktif dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, apa contoh mengimplementasikan media interaktif di sekolah dasar. Tujuannya, 1. Menjelaskan konsep media interaktif dapat membantu meningkatkan konsentrasi belajar siswa. Kedua, mengidentifikasi manfaat penggunaan media interaktif dalam meningkatkan konsentrasi belajar siswa SD. Yang ketiga, memberikan contoh mengimplementasikan media interaktif di sekolah dasar. Selanjutnya masuk ke bab 2, landasan teori. 1. Teori konsentrasi belajar. Konsentrasi belajar, menurut Sumarsono, adalah suatu perilaku dan fokus siswa untuk dapat memperhatikan dalam setiap pembelajaran. Faktor penyebab lemahnya konsentrasi belajar antara lain 1. Lemahnya minat dan motivasi belajar. Kurangnya minat dan motivasi belajar akan menyebabkan siswa mudah berpengaruh ke hal-hal yang menarik perhatian ketika proses pembelajaran berlangsung. 2. Bersifat pasif dalam pembelajaran. Anak yang tidak dilibatkan secara langsung dalam pembelajaran disebut sebagai bersifat pasif. Bersifat pasif membawa anak pada perilaku-perilaku impulsif serta konsentrasi karena mereka tidak dilibatkan dalam belajar mengajar tersebut. 3. Suasana lingkungan sekolah yang berantakan, misal ada yang bertengkar dan lain-lain dapat memecahkan pikiran atau perhatian saat kita ingin konsentrasi. Oleh karena itu, guru menggunakan strategi yang inovatif, salah satunya menggunakan media interaktif berbasis teknologi. Selanjutnya, konsep media pembelajaran interaktif. Media pembelajaran interaktif adalah bentuk media pembelajaran yang berkaitan dengan teknologi digital untuk membantu menyampaikan informasi dan memberikan fasilitas bagi peserta didik untuk mendapatkan pengajaran yang aktif. Selain itu, dengan media pembelajaran interaktif, siswa termotivasi dengan lebih baik dalam proses pembelajaran di kelas. Manfaat yang diperoleh dari siswa menggunakan media interaktif di kelas, yang pertama, melatih peserta didik untuk lebih aktif. Maksudnya dengan media interaksi ini memungkinkan siswa untuk lebih aktif, berinteraksi secara langsung dengan materi yang dijelaskan. Siswa tidak hanya menjadi pendengar yang pasif, tetapi siswa juga ikut berkontribusi aktif pada pembelajaran. Yang kedua, meningkatkan minat belajar. Maksudnya, pada media interaktif seringkali memiliki elemen-elemen atau poin atau penghargaan yang dapat meningkatkan motivasi belajar siswa untuk mencapai penghargaan tersebut. Sebelum mendapatkan penghargaan tersebut, terdapat tantangan-tantangan yang harus diselesaikan oleh siswa, seperti permainan edukatif ataupun sebagainya. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman resensi materi. Maksudnya ialah media interaktif menyajikan dalam berbagai bentuk, misal dalam bentuk audio, visual, gambar, diagram, animasi, yang membantu siswa memahami gaya belajar yang lebih fleksibel atau mudah memahami konsep-konsep materi pembelajaran.
Media pembelajaran interaktif juga bisa secara otomatis, jadi memungkinkan materi dapat diulang-ulang secara otomatis dan juga melakukan latihan yang memuat tentang materi pembelajaran. Hal ini membantu memperkuat ingatan siswa dan pemahaman siswa tentang materi tersebut. Yang keempat, mengembangkan keterampilan kognitif seperti pemecahan masalah. Banyak media interaktif yang memungkinkan siswa berpikir kritis, misal dalam aplikasi yang mengharuskan siswa untuk memecahkan suatu masalah. Ini mengasah analisis dan juga berpikir kritis siswa. 5. Meningkatkan kemampuan evaluasi diri. Media interaktif secara langsung memberikan umpan balik langsung kepada siswa setelah menyelesaikan tugas. Ini membantu siswa untuk menilai pemahaman dan memperbaiki kesalahan dengan segera. Yang terakhir, meningkatkan konsentrasi siswa. Media interaksi seringkali dirancang jelas, membagi materi pembelajaran menjadi sesi-sesi pendek yang mudah dipahami ataupun dikelola, sehingga siswa dapat fokus sepenuhnya pada topik yang dipelajari atau materi yang dipelajari. Dengan media pembelajaran, siswa cenderung lebih terhindar dari distraksi-distraksi luar atau hiburan lain atau berisik pada luar jam pembelajaran, karena mereka akan lebih fokus pada permainan edukatif yang saat itu mereka lakukan pada materi pembelajaran. Contoh mengimplementasikan media interaktif di kelas. Yang pertama dengan menggunakan permainan edukatif digital. Contoh aplikasinya pada Kahoot, Quizzes, Prodigimat untuk mengajarkan pembelajaran matematika, sains, dan bahasa. Dalam permainan ini, siswa dapat bermain secara individu maupun kelompok untuk menjawab soal-soal yang terkait dengan materi pembelajaran. Yang kedua, video pembelajaran edukatif. Biasanya pada platform YouTube, Khan Academy, ataupun Xpluzel yang memungkinkan siswa menonton video pembelajaran dan lakukan sesi tanya jawab ataupun diskusi sepanjang video. Ketiga, penggunaan alat peraga untuk media pembelajaran. Yang ketiga, menggunakan alat peraga untuk belajar matematika seperti pada aplikasi Splice Learn untuk mempelajari dasar-dasar matematika seperti penjumlahan, perkalian, pengurangan, pembagian, dan lain sebagainya. Aplikasi ini memungkinkan siswa untuk berinteraksi dengan angka, grafik, dan bentuk untuk memahami konsep-konsep matematika lebih baik. Keempat, pembelajaran bahasa dengan aplikasi interaktif. Contoh aplikasi pada Duolingo dan Rosetta Stone untuk pembelajaran bahasa asing. Aplikasi ini menggunakan kosakata dan bahasa asing dalam bentuk yang menyenangkan. Selanjutnya ada wisata virtual atau virtual field trip. Contoh aplikasi pada Google Expedition atau Discovery Education untuk melakukan wisata virtual ke berbagai tempat seperti museum, kebun binatang, dan juga situs sejarah lainnya. Ada Mind Mapping. Contoh aplikasinya pada MindMaster atau Joggle untuk mengorganisir ide-ide siswa mempelajari topik baru. Seperti halnya dengan peta konsep, tetapi ini secara online. Berikutnya hasil penelitian sebelumnya. Berdasarkan data jurnal di atas, menyebutkan pada tabel 1, ternyata penggunaan media dalam pembelajaran mampu meningkatkan hasil belajar, mulai dari 43% terendah dan juga tertinggi sampai 91%. Hal ini efektif digunakan untuk guru meningkatkan hasil belajar siswa. Kenapa dia katakan efektif? Karena dapat menjadikan proses belajar mengajar menjadi lebih menyenangkan, tidak monoton, sehingga menarik perhatian siswa dalam mengikuti pembelajaran. Yang terakhir ialah kesimpulan. Kesimpulan yang didapat bahwasannya media pembelajaran atau media interaktif dapat digunakan sebagai alat yang efektif untuk meningkatkan konsentrasi siswa. Dengan memanfaatkan media pembelajaran yang menarik dan memanfaatkan teknologi, guru juga dapat mengimplementasikan media interaktif seperti permainan edukatif, video edukatif, atau aplikasi interaktif, maupun platform-platform yang lainnya. Terlebih, siswa dapat lebih fokus terlibat dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, integrasi media pembelajaran dalam proses pembelajaran di sekolah dasar dapat menjadi strategi yang aktif untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih dinamis dan fokus. Sekian dari saya, Wahyu Eka Nurhafida. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.